anak-anak kelas 8, berjumpa lagi. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai struktur dan fungsi tumbuhan. Nah, setiap makhluk hidup termasuk tumbuhan tersusun atas organ-organ. Dan setiap organ tersebut tersusun atas jaringan. Lalu, jaringan dan organ apa sajakah yang menyusun tubuh tumbuhan? Dan apakah bunga termasuk organ? Nah, pertanyaan ini akan kita temukan jawabannya pada video pembelajaran kali ini. Nah, kita akan belajar mengenai struktur jaringan tumbuhan, struktur organ tumbuhan, dan teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Perlu diketahui bahwasanya jaringan merupakan sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Ya, sedangkan organ merupakan kumpulan jaringan yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Nah, kita akan lihat jaringan apa saja yang menyusun tubuh tumbuhan. Jadi, ada beberapa macam jaringan-jaringan yang terdapat pada tumbuhan, yakni yang pertama adalah jaringan meristem. Oke, sekarang coba kita lihat jaringan meristem itu merupakan jaringan yang terdiri atas sel-sel muda yang berdinding tipis dan selalu aktif membelah diri. Nah, dengan adanya jaringan ini, maka jumlah sel tumbuhan selalu bertambah banyak. Oke. Nah, jaringan meristem itu bisa kita lihat pada tunas apikal yang terdiri dari meristem apikal, kemudian pada kambium yang terdiri dari meristem lateral, kemudian meristem yang akan membentuk akar lateral, kemudian terdapat juga pada meristem apikal akar atau di ujung akar, dan juga meristem apikal yang terletak dekat tudung akar. Oke, jadi letak-letak meristem itu bisa di ujung akar atau di ujung batang yang merupakan meristem apikal. Jadi, meristem apikal ini disebut juga nama lainnya meristem ujung, sedangkan yang meristem samping adalah meristem lateral. Oke, jadi dilihat dari letaknya ada 3 macam jaringan meristem, yaitu meristem apikal yang ada di ujung, baik ujung tunas, ujung akar, ujung batang, kemudian ada meristem samping atau lateral, dan meristem interkalar yang ada di ruas-ruas batang. Nah, meristem itu berfungsi juga untuk pertumbuhan dan perkembangan dengan membentuk struktur primer tumbuhan. Yang berikutnya kita akan belajar mengenai jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut itu terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama ada xilem, kemudian yang kedua adalah floem. Xilem berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun dan bagian tubuh lainnya, sedangkan floem itu berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Ya. Nah, jaringan dasar atau parenkim. Di sini bisa kita amati pada gambar bahwa jaringan dasar itu mengisi ruang antar jaringan dan memiliki struktur sel yang tidak beraturan dan tidak rapat. Nah, dia dikatakan jaringan dasar karena terdapat pada hampir semua bagian tumbuhan, baik di batang, akar, daun, buah, dan biji. Oke. Yang berikutnya adalah jaringan pelindung atau disebut juga jaringan epidermis.
Kalau kita lihat dari letaknya, ya di sini ada struktur anatomi akar. Karena jaringan pelindung ini atau jaringan epidermis ini berfungsi untuk melindungi permukaan tumbuhan dan juga menutup seluruh permukaan, maka epidermis itu terdapat di bagian terluar, ya, tersusun atas sel-sel yang rapat dan menutupi seluruh permukaan dari tubuh tumbuhan. Oke, jadi dia juga melindungi jaringan-jaringan yang ada di dalamnya. Nah, sekarang kita akan melihat jaringan yang berikutnya, yaitu jaringan penyokong. Nah, sesuai namanya, jaringan ini berfungsi menyokong dan menegakkan tumbuhan. Contohnya adalah kolenkim dan sklerenkim. Kalau kolenkim itu terdapat di batang yang masih muda, sklerenkim itu di batang yang sudah dewasa, ya. Nah, struktur organ tumbuhan di sini kita akan belajar mengenai akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Yang pertama kita lihat dulu bagian akar. Oke. Nah, akar itu terletak di bagian paling bawah dari tumbuhan. Di sini ada dua gambar akar. Yang pertama merupakan morfologi dari akar tunggang, sedangkan yang kedua adalah morfologi akar serabut. Nah, perbedaannya di mana? Jelas dari gambar bisa kita amati ada perbedaannya. Kalau pada akar tunggang, dia memiliki satu bagian yang besar, ya, yang disebut dengan akar utama. Nah, dari akar utama ini akan memiliki percabangan-percabangan yang merupakan cabang akar. Nah, jadi pada akar tunggang ada akar utama dan cabang akar. Oke. Nah, sedangkan pada morfologi akar serabut, coba kita perhatikan gambarnya. Sistem perakaran serabut itu tidak mempunyai akar utama. Jadi, akar tumbuh dari pangkal batang, kemudian bercabang-cabang membentuk struktur seperti serabut. Ya. Oke, sistem perakaran serabut terdapat pada tumbuhan monokotil, sedangkan akar tunggang pada tumbuhan dikotil. Oke. Nah, karena akar ini berfungsi untuk menyerap air dan garam mineral, artinya dia akan selalu menembus tanah mencari sumber air, maka akar tunggang dan akar serabut ini dilindungi oleh tudung akar atau kalitra, ya. Jadi di bagian ujung akarnya terdapat tudung akar atau kalitra. Nah, ya, akar dilindungi oleh kalitra dan atau tudung akar. Selanjutnya, selain itu, fungsi dari akar adalah memperkuat berdirinya tumbuhan, kemudian mengangkut air dan zat makanan tersebut ke batang setelah diserap dari dalam tanah, kemudian berfungsi juga sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, di sini kita akan melihat anatomi akar dikotil dan monokotil. Kalau kita memotong secara melintang, maka bagian-bagiannya terdapat di dalamnya epidermis, kemudian korteks, kemudian ada endodermis, perisikel, ada floem, ada stele atau silinder pusat, ada floem, ada xilem, ya. Kemudian pada akar monokotil terdapat empulur. Akar dikotil tidak ada empulur, ya. Nah,
Yang pertama kita lihat dulu bagian epidermisnya. Sel-sel epidermis itu tersusun rapat dan tidak mempunyai ruang antar sel. Boleh kita lihat letaknya itu ada di bagian luar, ya. Kemudian dari dinding epidermis ini nanti akan membentuk banyak tonjolan yang menghasilkan rambut-rambut akar. Oke. Nah, itulah dia bagian epidermis akar. Ini merupakan tonjolan-tonjolan yang membentuk rambut akar ya dari dinding epidermis tadi. Oke. Kemudian lapisan kedua ada korteks. Korteks ini terdiri dari lapisan sel yang berdinding tipis, kemudian mempunyai ruang antar sel, ya, sehingga dia memiliki peranan penting dalam pertukaran zat, ya. Jadi korteks itu ada di lapisan kedua setelah epidermis. Nah, perisikel ini juga berperan di dalam membentuk cabang-cabang akar. Oke, itu mengenai perisikel. Kemudian ada stele atau silinder pusat yang dimana silinder pusat atau stele ini tersusun dari perisikel, ya, tersusun dari perisikel. Kemudian di dalamnya juga terdapat pembuluh angkut baik floem maupun xilem. Ya, jadi di dalam stele ada 3 bagian perisikel, berkas pengangkut xilem dan floem, kemudian ada juga jaringan-jaringan parenkim. Nah, perisikel itu berfungsi tadi membentuk cabang akar dan merupakan lapisan terluar dari stele atau silinder pusat. Oke. Nah, kemudian di sini terdapat floem dan xilem, di mana pada akar dikotil, xilemnya itu berada di dalam, sedangkan, nah ini nih merupakan xilem yang berbentuk seperti bintang, sedangkan floemnya ada di sebelah luar dari xilem, ya. Itu pada akar dikotil. Nah, kalau pada akar monokotil, berkas pengangkutnya itu berselang-seling. Jadi di sini xilem, kemudian di sebelahnya ada floem. Jadi dia berselang-seling, xilem floem, xilem floem, xilem floem, xilem floem. Nah, itu perbedaannya ya, dia tersusun berselang-seling membentuk lingkaran. Jadi akar dikotil dan monokotil itu berbeda dilihat dari susunan berkas pengangkutnya. Ya. Nah, tadi juga terdapat empulur pada akar monokotil yang berfungsi membantu pengangkutan zat-zat makanan juga ya. Membantu pengangkutan zat makanan secara radial dan juga sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang berikutnya kita akan melihat struktur luar akar itu sebenarnya terdiri dari bulu akar, kemudian daerah pertumbuhan akar, dan juga tudung akar. Itu kalau kita lihat dari struktur luar. Nah, kalau kita potong secara membujur, maka ada 3 zona atau daerah pertumbuhan akar yang bisa kita lihat. Yang pertama ada zona meristematik. Nah, zona meristematik ini terletak di bagian paling ujung dari akar, dan pada daerah ini sel-selnya selalu aktif membelah dan menghasilkan sel-sel baru sehingga akar dapat bertambah besar, ya. Sedangkan yang kedua, di sini ada zona pemanjangan atau zona elongasi. Kemudian
Yang berikutnya ada zona pematangan atau diferensiasi. Ya, zona diferensiasi artinya dia akan berkembang nanti membentuk struktur dan fungsi yang khusus. Oke. Nah, setelah kita melihat akar, kita akan melihat bagian dari batang. Oke, adapun fungsi dari batang yaitu yang pertama sebagai penopang tumbuhan, kemudian yang kedua batang juga berfungsi untuk pendukung bagian lainnya seperti daun, bunga, buah. Kemudian yang ketiga, batang juga berfungsi menjadi jalur transportasi air dan zat makanan dari hasil fotosintesis. Nah, di bawah ini kita akan melihat penampang melintang dari batang dikotil dan batang monokotil. Ya. Yang ini merupakan penimpang melintang batang dikotil, sedangkan yang sebelah kanan merupakan penampang melintang batang monokotil. Bagian-bagiannya ada epidermis. Ya. Di sini epidermisnya juga sama seperti pada akar, dia terletak pada bagian terluar, kemudian ada korteks di lapisan kedua, kemudian ada silinder pusat yang berisi berkas pengangkut baik xilem maupun floem. Pada tumbuhan dikotil, pada batang dikotil juga ada berkas pengangkut xilem dan floemnya. Kemudian ada jaringan parenkim, ya, ada jaringan parenkim. Dan di sini bisa kita melihat perbedaan pada batang monokotil itu berkas-berkas pengangkutnya itu tersusun tidak merata atau berkas pengangkutnya itu tersebar, sedangkan pada dikotil itu berkas pengangkutnya tersusun teratur. Ya. Mengapa demikian? Karena pada batang dikotil dia memiliki kambium di antara berkas pengangkut xilem dan floemnya. Nah, jadi karena teratur, karena ada kambiumnya, maka bentuk berkas pengangkutnya itu melingkar, di mana ada floem di menghadap keluar, sedangkan di sini ada kambium, kemudian di dalam ada xilem. Nah, sedangkan pada batang monokotil tadi, karena dia tidak memiliki kambium, maka dia berkas pengangkutnya itu menyebar, tidak tersusun teratur. Sedangkan pada dikotil tadi dia melingkar dan teratur karena adanya kambium di antara xilem dan floemnya. Kemudian kambium ini juga lah yang menyebabkan batang tumbuhan dikotil bisa membesar. Nah, yang berikutnya adalah organ daun. Di sini kita bisa melihat bagiannya ada epidermis, epidermis atas, dan epidermis bawah. Nah, kemudian di dekat epidermis ada stomata. Ya, stomata ini letaknya ada yang di atas permukaan daun dan ada yang di bawah permukaan daun. Ya, tumbuhan yang daunnya mengapung di atas permukaan air, misalnya teratai, itu stomatanya banyak terdapat di permukaan atas daun. Sedangkan tumbuhan darat, stomatanya itu banyak terdapat di permukaan bawah daun. Kemudian di sini ada pembuluh. Sebelumnya kita melihat dulu ada jaringan parenkim, ada dua bentuk jaringan parenkim pada daun, yaitu jaringan palisade atau disebut juga jaringan tiang. Karena memang bentuknya itu seperti tiang yang tersusun secara teratur dan di dalamnya terdapat banyak kloroplas, sehingga berfungsi juga sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Nah,
Kemudian ada jaringan karang, bunga karang atau disebut juga parenkim spons. Nah, parenkim spons ini bentuk selnya tidak beraturan dan susunan selnya tidak rapat sehingga terdapat ruang antar sel. Nah, karena adanya ruang antar sel tersebut, makanya jaringan bunga karang ini dapat menyimpan udara dan hasil fotosintesis sebelum diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Oke. Berikutnya, bagian dari anatomi daun ada pembuluh angkut xilem dan juga floem. Ya. Nah, beberapa jenis tumbuhan itu memiliki daun yang berlapiskan lilin atau kutikula yang berfungsi untuk mencegah penguapan berlebihan. Sedangkan stomata tadi berfungsi sebagai tempat pertukaran gas pada tumbuhan. Next, berikutnya kita akan melihat bagian dari bunga. Nah, jadi di gambar ini merupakan komponen-komponen bunga lengkap. Dikatakan bunga lengkap ketika dia memiliki keempat komponen utama pada bunga. Adapun komponen-komponen utama pada bunga tersebut adalah jika dia tersusun atas mahkota atau corolla, kemudian memiliki benang sari, yang ketiga memiliki putik, dan kemudian memiliki kelopak bunga. Jadi dia dikatakan bunga lengkap ketika memiliki keempat komponen tersebut. Nah, jika salah satu dari komponen itu tidak dimiliki, misalnya tidak memiliki kelopak bunga, atau tidak memiliki mahkota bunga, atau hanya memiliki satu alat kelamin, baik putik ataupun kepala sari, maka dia termasuk bunga tidak lengkap. Ya, jadi semuanya komponen-komponen tersebut harus ada sehingga dia dikatakan bunga lengkap. Ya, keseluruhan ini harus ada. Nah, kita lihat dulu bagian-bagian komponen bunga lengkap. Di sini adalah mahkota bunga atau corolla, kemudian kelopak bunga atau calyx. Kemudian ada benang sari yang merupakan alat kelamin jantan pada bunga yang terdiri dari tangkai sari atau filamen dan kepala sari atau anther. Nah, di dalam kepala sari ini terdapat serbuk-serbuk sari atau polen. Ya. Kemudian, selain benang sari, terdapat juga putik yang merupakan alat kelamin betina pada bunga yang di dalamnya ada dasar putik yang berisi bakal biji, ya. Kemudian di atasnya ada tangkai putik atau stilus dan kepala putik atau stigma. Oke. Nah, benang sari dan kepala putik tadi merupakan alat kelamin pada tumbuhan. Kemudian ada tangkai bunga. Itulah bagian-bagian dari bunga lengkap. Nah, berdasarkan keberadaan alat reproduksinya, bunga dikelompokkan menjadi bunga sempurna dan tidak sempurna. Dikatakan bunga sempurna ketika bunga tersebut mempunyai dua macam alat kelamin, yaitu benang sari dan putik secara bersama-sama dalam satu organ bunga tersebut. Sedangkan bunga tidak sempurna jika bunga tersebut hanya mempunyai satu macam alat kelamin. Misalnya hanya memiliki benang sari saja atau memiliki putik saja. Nah, bunga sempurna contohnya adalah
bunga mawar, bunga stroberi. Sedangkan bunga tidak sempurna, contohnya adalah bunga melinjo, bunga kelapa, dan bunga jagung. Itulah bagian-bagian dari bunga. Kemudian kita lihat buah. Buah berdasarkan pembentukannya terdiri dari dua jenis, yaitu buah sejati dan buah semu. Buah sejati itu terbentuk oleh seluruh jaringan bakal buah, sedangkan buah semu itu berasal dari bakal buah dan bagian bunga lainnya yang tumbuh menebal dan berdaging. Nah, di sini kita bisa mengamati struktur buah. Pada buah yang sudah masak, struktur buah itu terdiri dari 3 lapisan, yaitu yang pertama exocarp atau lapisan luar, di mana lapisan exocarp ini bersifat keras, ya, karena dia juga menutupi permukaan atau lapisan yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah mesocarp atau lapisan tengah yang berdaging tebal. Yang ketiga ada lapisan endocarp atau lapisan dalam berupa selaput tipis. Nah, biji yang terlindungi oleh daging buah berfungsi sebagai embrio tumbuhan. Nah, itulah bagian-bagian dari struktur buah. Nah, juga perlu disampaikan bahwa pada umumnya buah itu hanya terbentuk sesudah terjadi penyerbukan dan pembuahan pada bunga. Namun meskipun demikian, ada pula buah yang terbentuk tanpa didahului proses penyerbukan dan pembuahan, atau nama lainnya adalah parthenokapri. Buah yang terjadi dengan cara ini biasanya tidak mengandung biji, atau jika ada biji pun, biji itu tidak mengandung embrio. Contoh buah yang terbentuk dengan parthenokapri adalah buah pisang. Sekarang kita lanjut ke biji. Seperti yang kita ketahui bahwa tumbuhan berbiji dibedakan menjadi dua, yaitu tumbuhan biji tunggal atau monokotil dan berkeping biji belah atau dikotil. Nah, contoh monokotil adalah tanaman jagung, sedangkan dikotil adalah tanaman kacang. Pada tumbuhan berwiji atau spermatofita, biji merupakan alat perkembangbiakan yang utama karena biji mengandung calon tumbuhan baru atau embrio. Ya. Nah, sekarang kita melihat bagian yang pertama ada epikotil, di mana epikotil ini terdapat calon-calon daun yang merupakan bagian lembaga, dinamakan pucuk lembaga atau plumula. Nah, ketika berkecambah, plumula pada biji tanaman dikotil ataupun monokotil akan tumbuh membentuk daun dan ruas batang. Kemudian radikula dia akan tumbuh ke bawah dan membentuk akar primer. Terdapat juga hipokotil yang terletak di bawah kotiledon, di mana kotiledon itu berfungsi sebagai cadangan makanan. Sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.